teman-teman, perkenalkan nama saya Dila Azahra. Nama ilmiah saya Osmanthus fragrans. Saya dari kelompok 8 oleh ACAE. Saya dari semester 2 kelas 2A. Asal saya dari Kabupaten Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan soal esai dengan tema teknologi dalam ilmu biologi di masyarakat dan judul biologi sebagai ilmu pengetahuan meningkatkan kesehatan, dan subjudul terapi gen dari teknologi biologi untuk kesehatan. Terselesaikannya proyek genom manusia membuka kesempatan dalam identifikasi adanya keabnormalan urutan gen yang mungkin terjadi. Genom manusia memiliki 23 pasang kromosom termasuk 2 kromosom kelamin, sehingga apabila terdapat kesalahan urutan genom tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penyakit atau ketidaknormalan dalam tubuh. Dengan diketahuinya urutan genom pada manusia, maka adanya kesalahan dalam urutannya akan lebih mudah diidentifikasi. Salah satu keuntungan diketahuinya urutan genom manusia adalah dapat mengidentifikasi adanya kelainan-kelainan genetik yang mengakibatkan adanya penyakit genetik. Penyakit akibat kelainan genetik dapat diturunkan apabila kelainan tersebut terjadi pada kromosom kelamin. Namun, apabila kelainan terjadi pada kromosom tubuh, maka tidak akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Adanya kelainan genetik tersebut, sistem dan fungsi tubuh manusia akan terganggu dan berbeda dari normalnya. Selain itu, dengan terselesaikannya proyek genom, manusia juga memungkinkan meneliti untuk mengidentifikasi adanya gen yang terkait fungsi tertentu, sehingga ketika terjadi kesalahan fungsi dapat lebih mudah dicari solusinya. Perkembangan dalam bidang biologi molekuler mendukung pula perkembangan di bidang bioteknologi yang nantinya dapat dimanfaatkan manusia dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang kesehatan. Bioteknologi merupakan teknologi yang dikembangkan dengan memanfaatkan organisme baik secara utuh maupun bagian-bagiannya saja untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Perkembangan bioteknologi modern telah sampai pada pemanfaatan organisme pada level molekulnya dan terkait dengan rekayasa genetika. Rekayasa genetika melibatkan manipulasi gen pada organisme sehingga dapat dimanfaatkan baik di bidang pertanian, kesehatan, lingkungan, industri, dan lainnya. Perkembangan bioteknologi di bidang kesehatan mendukung pula perkembangan terapi gen sebagai salah satu alternatif solusi masalah kesehatan. Terapi gen dapat digunakan untuk terapi penyakit, baik yang bersifat genetis maupun yang bukan. Rekayasa genetika dilakukan untuk memanipulasi gen-gen tertentu sehingga ekspresi gen dapat dikontrol dan produknya dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, salah satunya untuk pengobatan penyakit dengan terapi gen. Terapi ini melibatkan transfer asam nukleat berupa DNA ke sel embrionik maupun somatik pasien sehingga gen tersebut memiliki efek pengobatan terhadap penyakit. Penyisipan gen pada terapi ini menggunakan vektor virus maupun non-virus. Keberhasilan terapi gen salah satunya tergantung pada efektivitas transfer gen yang dilakukan dan ekspresi gen fungsional. Gen fungsional yang ditransfer berperan menggantikan fungsi gen abnormal yang menyebabkan penyakit tertentu. Gen fungsional yang telah tertransfer selanjutnya harus diekspresikan dengan baik sehingga terapi dapat berhasil. Kanker merupakan salah satu penyakit yang memungkinkan dilakukannya terapi gen terkait dengan adanya abnormalitas gen penyebab proliferasi sel yang tidak terkontrol. Teknologi terapi gen tidak terlepas dari prinsip rekayasa genetika untuk menghasilkan GMO atau genetically modified organism atau yang biasa dikenal sebagai organisme transgenik. Ide untuk terapi gen cukup unik, yaitu dengan menambahkan gen yang normal ke bagian genom yang mengalami mutasi ataupun kerusakan sehingga fungsi gen tersebut
target, penyisipan gen target ke vektor transfer vektor yang telah disisipi gen target ke organisme yang akan diterapi, transformasi pada sel organisme target. Gen target yang telah disisipkan pada organisme yang diterapi tersebut diharapkan mampu menggantikan fungsi gen abnormal yang mengakibatkan penyakit pada penderita. Penggunaan terapi gen harus disesuaikan dengan jenis penyakit yang akan diterapi. Penyakit dan hubungan genetiknya harus diketahui terlebih dahulu sebelum dilakukan terapi gen. Apabila suatu gen yang terkait pada penyakit tertentu telah dapat diidentifikasi, maka potensi penyakit tersebut untuk diterapi akan semakin besar. Misra tahun 2013 menyatakan bahwa gen merupakan unit fungsional yang dapat berkaitan dengan hereditas yang memiliki sekuen basa tertentu. Sekuen basa tersebut yang nantinya akan menentukan jenis dan fungsi protein yang diekspresikan. Ketika suatu gen mengalami mutasi ataupun perubahan dalam sekuen basa nitrogennya, maka protein yang dikode tidak akan bisa melaksanakan fungsi normalnya dan mengakibatkan suatu kelainan genetik. Terapi genetik hadir untuk menjadi solusi terapi terbaru pada penyakit baik yang diturunkan maupun yang tidak. Jackson and Neber pada tahun 2017 menyatakan bahwa hingga bulan Desember tahun 2016 telah ada sebanyak 802 percobaan klinis menggunakan terapi gen di seluruh dunia. Sebagian besar percobaan klinis terapi gen dilakukan pada pasien-pasien kanker dan penyakit kardiovaskuler. Banyaknya penelitian dalam bidang terapi gen memungkinkan pengembangan metode terapi ini sebagai salah satu alternatif pengobatan yang efektif. Metode terapi gen mulai digunakan pada tahun 1990 ketika National Heart Institute di Amerika Serikat melakukan gen normal Addison Deaminase atau ADA ke leukosit penderita defisiensi kekebalan kombinasi akut yang berusia 4 tahun. Terapi gen ADA disetujui oleh Food and Drug Administration atau FDA di Amerika Serikat pada tahun yang sama. Setelah inisiasi, penelitian mengenai terapi gen semakin berkembang. Gen meliputi penggunaan asam nukleat baik DNA ataupun RNA dalam perlakuan, pengobatan, dan pencegahan penyakit pada manusia. Berdasarkan tipe penyakitnya, terapi gen dapat dilakukan dengan mentransfer gen fungsional yang dapat menggantikan gen yang hilang ataupun tidak berfungsi sehingga dapat mengurangi efek negatif dari kondisi tersebut. Terapi gen pada manusia didefinisikan sebagai transfer asam nukleat berupa DNA ke sel somatik pasien sehingga gen tersebut memiliki efek pengobatan terhadap penyakit pasien baik dengan mengoreksi ketidaknormalan gen maupun overekspresi protein yang dikode oleh gen tersebut. Menurut Johnson, tahun 2017, terapi gen sudah banyak digunakan untuk pengobatan kanker, penyakit kardiovaskuler, penyakit infeksius, penurunan fungsi metabolisme tubuh, penyakit limfatik, hingga cedera akibat radiasi dan penyembuhan pasca bedah. Terapi gen pertama yang tercatat dengan baik dilakukan pada tahun 1990. Pada tahun 2005 telah tercatat sebanyak 1.100 penelitian mengenai terapi gen yang telah dilakukan di seluruh dunia, salah satunya terfokus di Jerman. Pada tahun 2003 dan November 2005, Cina berhasil menyetujui adanya obat terapi gen yang digunakan untuk pengobatan tumor yang membahayakan. Obat untuk terapi gen pertama kali diajukan ke the European Agency for the Evaluation of Medical Products atau EMEA di Eropa pada tahun 2005.
terapi gen dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan terhadap penyakit yang selama ini belum ditemukan obat maupun vaksinnya. Beberapa jenis penyakit yang diasumsikan dapat disembuhkan dengan terapi gen. Penyakit-penyakit tersebut dapat diterapi apabila gen yang terkait dengan munculnya penyakit telah berhasil diidentifikasi dan dapat ditemukan gen fungsional yang dapat mensubstitusi gen yang abnormal tadi. Urutan pertama penyakit yang diterapi gen adalah kanker. Beberapa jenis kanker, terutama yang terkait dengan abnormalitas suatu gen, telah berhasil diterapi dengan menyisipkan gen fungsional tertentu. Terapi gen merupakan metode pengobatan terbaru yang dilakukan dengan mentransfer atau menyisipkan gen fungsional tertentu yang dapat menggantikan fungsi gen abnormal yang terkait dengan penyakit target. Penyakit-penyakit yang selama ini belum ditemukan obat maupun vaksinnya dapat dicoba untuk diobati dengan terapi gen. Terapi gen dapat mengatasi penyakit dengan mengidentifikasi gen terkait terlebih dahulu. Terhadap gen dapat dilakukan secara in vivo maupun ex vivo, baik menggunakan sel embrional maupun sel somatik. Transfer gen fungsional pada terapi gen memanfaatkan vektor tertentu, baik berupa vektor virus seperti adenovirus, retrovirus, dan AAV maupun vektor non-viral menggunakan senyawa-senyawa organik tertentu. Hingga saat ini, penyakit yang banyak menggunakan terapi gen sebagai salah satu alternatif pengobatannya adalah kanker. Keberhasilan terapi gen sangat tergantung pada efisiensi transfer gen fungsional serta efektivitas ekspresi gen fungsional tersebut. Sekian penjelasan mengenai terapi gen dari teknologi biologi untuk kesehatan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.